Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan bahas pertidaksamaan satu variabel linear ya, masih pangkat 1 kita membahasnya. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya masih kurang jelas, ini saya masih sariawan. Jadi mohon maaf sehingga tadi juga buat videonya telat ya. Niat saya nunggu agak mendingan ya. Tapi sekali lagi mohon maaf. Oke, langsung saja. Ini adalah simbol pertidaksamaan ya, nanti tentu kalian udah pernah belajar pertidaksamaan linear satu variabel secara definisi, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan tanda pertidaksamaan dan hanya memuat satu variabel berpangkat 1. Sama dengan kemarin ya, persamaan, cuma beda tandanya aja. Sekarang tandanya ini bisa, yaitu ini, atau yang sering kita bilang kurang dari, atau seperti ini lebih dari, atau seperti ini kurang dari atau sama dengan. Kalau ada yang bawah seperti ini lebih dari atau sama dengan. Oke, lebih jelas contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu ya. Untuk P anggota N itu berarti bilangan asli ya. Kita di sini cuma membahas tentang bilangan asli. Bilangan asli itu kan bilangan yang dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke. Kita akan jawab. Maka untuk yang memenuhi ini banyak sekali ya. Misal saya pilih P10, bisa nggak? Bisa ya. 11 lebih besar sama dengan 10, bisa. Pilih 11 apalagi, 12 apalagi, pilih 9. Iya ya, masih ya. 9 tambah 1 kan 10. Ini kan ada sama dengan atau sama dengan. Oh, berarti 10 masih 9 karena menjadi 10 di sini. 10 sama dengan 10 berarti masih merupakan penyelesaian. Kalau 8, ini 8 bukan, ini 9 yang bilang lebih besar sama dengan 10 siapa ini? Gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ini terlalu banyak kalau kita tulis seperti ini. Maka dalam pertidaksamaan linear satu variabel, penyelesaiannya kalian nyatakan dalam himpunan ya. Sehingga kita akan menuliskan dalam himpunan atau HP sering disimbolkan, yaitu himpunan penyelesaian. Yaitu kita dengan mendaftar anggotanya, berarti ada apa aja itu? 9, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Yang penting bilangan asli. Atau bisa kita tulis dalam notasi ya, notasi himpunan, yaitu P ya, karena di sini kita bahas P, di mana P lebih besar dari 9. Ini kan jawabannya lebih besar dari sama dengan 9 kan, di mana P anggota N. Atau nah, ini kalau gambar pakai grafik himpunan dalam bentuk grafik, kita buat seperti ini. Di sini saya kasih ini karena ini kita cakupannya bilangan asli ya, sehingga saya tuliskannya juga cuma yang bilangan asli. Kalau cakupannya bilangan real atau bilangan hampir semua kecuali yang tidak real ya. Kalau cakupannya bilangan real nggak perlu pakai ini semua gini, nanti cukup satu aja yang menjadi batasnya aja nanti. Oke, di sini P lebih besar dari 9 atau intinya himpunan penyelesaiannya yaitu 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Berarti kita mulai dari 9 ya dan seterusnya. Pokoknya terus ke sana terus. Kalau yang ke sini bukan, dimulai dari 9 itu kalau dalam grafik. Oke, untuk lebih jelas itu kan contoh yang sederhana. Sekarang untuk contoh yang lebih rumit, kita nanti memanfaatkan dengan bentuk setara atau ekuivalen. Ingat, kedua ruas dilakukan operasi yang sama. Yang perlu diingat nanti, jika dilakukan operasi perkalian atau pembagian bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Kenapa? Kenapa? Ini A lebih besar dari B ya. Oke, jika ini, apakah ini benar ekuivalen seperti ini? Coba bayangkan kita ambil sembarang bilangan. Misalkan kalau kalian bingung dengan abstrak ya, misal 5 lebih besar dari 3.
negatif 5 apa lebih dari negatif 3? Tentu bukan ya, kebalik kan ya. Oh alah, jadi ini tidak berlaku. Nah, kalau kalikan min 1 nanti harus dibalik. Kenapa begitu? Karena coba perhatikan ini penjelasannya. A lebih besar dari B, kita lakukan coba supaya menjadi negatif A dan negatif B, maka ini kita kurangkan A dulu semua. Kedua ruas kita kurangi A dulu aja. Sehingga yang di sini A kurangi A nanti habis ya. Di sini sisa B kurangi A. Sehingga ini akan ekuivalen yaitu 0 A. B kurangi A. Kemudian supaya B-nya juga hilang dulu, kedua ruas kita kurangi B. Oke. Sehingga di sini B-nya hilang. Oh, tinggal sisa yaitu nanti negatif B lebih besar dari negatif A. Oh, karena ini A-nya di depan, berarti kan menuliskannya A lebih kecil ya. Ini negatif A lebih kecil ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, negatif A lebih kecil dari negatif B. Nah, jadi tandanya di bawah ini kan sebenarnya dikalikan min 1 kan sebenarnya. Nah, dari ini proses ini. Jangan lupa kalau dikalikan negatif atau dibagi negatif, tandanya harus dibalik. Gitu aja kuncinya. Oke. Langsung contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dan grafik himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya, berarti kita cari persamaan yang ekuivalen atau setara. Berarti supaya ini mengganggu ini kan kalau dibagi 3 susah. Maka kedua ruas kita kali 3 aja biar sepertiganya hilang ya. Sehingga kedua ruas kita kali 3. Oke. Jangan lupa ini nanti kalau ini kali 3 kan sama aja menghilangkan ini udah cukup. Ini nanti perkaliannya jangan lupa ya, depan belakang. Sehingga persamaan tersebut ekuivalen atau setara dengan ini. 3 kali X berarti 3X, 3 kali negatif 2 negatif 6. Sekarang supaya ini 2 hilang dulu aja biar nanti di sini sisa X aja. Maka kedua ruas kita kurangi itu 2 ya. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. 4X ini habis ya. Min 6 min 2 min 8. Oh, sekarang tinggal sisa ini. 3X-nya biar hilang di sini ya, biar sisa X-nya di sini aja. Maka kedua ruas kita kurangi 3X. Sehingga akan menghasilkan ekuivalen dengan 4X min 3X. 4 kurangi 3 1 ya, atau X aja. 3X min 3X habis negatif lah. Walah, jadi soal bentuk kelihatannya rumit, cuma jawabannya yaitu X lebih besar dari min 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya perlu diingat di sini. Ketika di sini bicara bilangan real, kalian untuk mendatanya akan kesusahan. Kenapa? Yang lebih besar dari min 8 berarti kan bisa min 7,9 itu udah cukup. Kalian akan susah karena ini dalam konteks bilangan real, sehingga kalian cukup tulis aja seperti ini. Pakai notasi himpunan ya, X di mana X lebih besar dari negatif 8 dan X anggota bilangan real. Enggak perlu kalian pakai daftar anggota. Kemudian untuk grafiknya kita buat aja. Ini min 8 karena ini kita fokus batasnya min 8. Yang lebih besar dari min 8 ya ke sini ke kanan semua. Itu kan lebih besar dari min 8 nilainya. Nah, kita arsir. Ini enggak perlu kepakai yang tadi seperti tadi ya. Karena ini semua memenuhi entah itu di sini 0,2 misal 0,3 dan seterusnya. Jangan lupa ini ya sebagai catatan, kalau tandanya tidak mengandung sama dengan ini berarti bolong. Maksudnya bolong gimana? Min 8 di sini tidak termasuk himpunan penyelesaian ya. Jadi sementing lebih besar dari min 8. Min 8 enggak boleh ikut ya. Beda ceritanya nanti kalau seperti ini. Nah, ini min 8 ikut karena ada sama dengannya. Kalau seperti itu nanti kita pakai bolongannya dibunteti. Maksudnya min 8 juga termasuk. Oke ya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Sekarang kita masuk ke tugas.
Untuk tugasnya nanti cukup kerjakan ini, tentukan himpunan penyelesaian dan grafik. Jangan lupa nanti tugas 14 ditulis ya, dari 3 kali X plus 2 lebih kecil dari 5 kali 2 X plus 4. Tulis atau screenshot. Dah, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.